Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-13, siapa saya sesungguhnya. Mengapa saya selalu mengatakan salam permulaan baru, mengingatkan setiap orang tua bahwa di tengah-tengah kita ada sesuatu yang terjadi, keterlibatan setiap orang tua untuk lebih aktif dalam pendidikan karakter anak-anak kita. Sehingga terjadi sebuah perubahan di setiap pribadi anak-anak kita dan keluarga kita. Proses inilah membangun kegerakan keluarga yang sehat seutuhnya. Yesaya 43 ayat 19 mengingatkan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Pastikan kita mengetahui. Orang tua dipastikan untuk terlibat. Itu sesuai dengan Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang suka, yang sangat suka kepada segala perintah atau perintah Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi, anak cucunya tangguh atau mighty di bumi. Kita diingatkan dengan Matius 3:17, Matius 17 ayat 5 yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Ini yang menjadi prinsip tentang kopi, tentang kasih, tentang otoritas moral, tentang potensi afirmasi, dan yang terakhirlah identitas. Mengapa kita perlu identitas? Survei di keluarga Kristen dan keluarga non-Kristen dikatakan hampir sama. Loh, kaget kita. Hampir samanya apa? Berbicara hampir samanya bahwa Kristen, non-Kristen bicara ketidakjujuran itu biasa, seks di luar nikah itu biasa, tentang hidup individual itu biasa, kaya adalah sebuah keharusan. Bisa dibayangkan, dunia orang percaya dan dunia orang belum percaya sama. Survei anak muda yang dihargai, yang disukai adalah apa? Dia berbicara makan enak, tentang internet, tentang hobinya, tentang kesukaan-kesukaan yang menonjolkan selfish-nya, diri dia. Sementara kesukaan Tuhan Yesus, apa yang jadi prioritas Tuhan Yesus adalah tentang kasih, tentang melayani, tentang mengampuni, tentang belas kasihan. Bukankah ini sangat mengerikan perbedaannya? Ini sebuah contoh kebingungan identitas terjadi di tengah-tengah kita. Contohnya apa? Seseorang kadang-kadang dalam kehidupannya terjadi pemisahan diri. Pemisahan diri dalam arti apa? Saya sesungguhnya dengan saya sekarang dan yang saya tampilkan dan yang saya menurut orang lain berbeda-beda. Saya ulang ya, saya sesungguhnya, saya sekarang, saya yang saya tampilkan, yang saya perlihatkan, dan saya menurut orang lain itu terjadi perbedaan atau pemisahan. Contohnya, saya sesungguhnya adalah seorang guru yang mempunyai beban kepada dunia anak-anak, katakan guru di sekolah TK. Tetapi saya sekarang karena situasi kondisi, saya lebih memilih menjadi dosen di sebuah universitas yang mungkin terkenal. Dengan otomatis karena terkenal, otomatis bayarannya, gajinya lebih besar. Karena saya merasa guru kurang dihargai. Kemudian yang saya tampilkan, saya menjadi dosen yang dosen sekarang, yang cool katanya. Dosen masa kini. Dengan misalnya apa, gaya rambut saya, mungkin pola pakaian saya yang branded, mungkin ada mobil mewah, dosen cool kan namanya, dosen top lah gitu, dosen favorit dengan proses seperti itu. Dan saya menurut orang lain memang kau ini dosen yang luar biasa, dosen yang luar biasa. Kenapa? Penampilannya, ilmu pengetahuannya, model rambutnya. Nah, ini terjadi sebuah pemisahan yang menurut saya cukup ironis. Saya dengan yang saya tampilkan, orang pikirkan berbeda-beda. Contoh lagi, saya punya teman. Dia seorang pelatih bola basket. Kemudian dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi gembala. Saya melihat bukan gembalanya salah, tetapi kelihatannya dia salah tempat.
Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke dunia olahraga. Hari ini dia menjadi salah satu pemimpin di bangsa ini. Dia menjadi ketua presiden atau ketua presiden asosiasi olahraga itu. Dan hari ini dia banyak memberikan pengaruh nilai-nilai tentang nilai-nilai orang percaya kepada lingkungan atau masyarakat. Dan integritas dia, kesaksian hidup dia, apapun yang dilakukan dia banyak dilihat oleh orang, punya pengaruh besar. Pemisahan diri adalah untuk mendekatkan satu diri siapa saya sejati dengan saya sekarang, apa yang saya tampilkan, saya menurut orang lain menjadi sebuah kesatuan. Jadi 4 hal pemisahan itu menjadi sebuah kesatuan. Nanti ada gambarnya, semakin mendekat semakin kita menjadi seperti yang Allah mau. Jika saya sesungguhnya dan saya sekarang berbeda, saya akan kehilangan keunikan dan otentik hidup saya yang Tuhan mau. Jika saya sesungguhnya dan saya tampil berbeda, maka saya menjadi orang yang kehilangan jati diri, jatuh dalam penampilan, memakai topeng yang mengerikan, tidak tulus, tidak murni. Kalau saya sesungguhnya dengan pandangan orang lain atau saya menurut orang lain berbeda, maka saya dalam kontrol pandangan orang lain. Pikiran, pendapat saya, keinginan saya akan dikontrol oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati.